wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Konversi Energi. Saya Shirley Dewi Kusuma dengan kode asisten DIK. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan untuk praktikum modul 5. Pada praktikum modul 5, kita akan membahas mengenai mesin induksi 3 fasa. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum modul mesin induksi 3 fasa, yang pertama adalah motor, yang kedua adalah generator, yang ketiga adalah Y delta switch, yang keempat adalah variabel resistor, yang kelima adalah multimeter, yang keenam adalah variabel AC, yang terakhir adalah tachometer. Adapun berikut merupakan kabel-kabel yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Pada variabel resistor, kita dapat mengukur nilai resistansi. Pada resistor, kita dapat mengetahui nilai resistansinya. Nilai 1 pada variabel resistor sebesar 101,3 dan seterusnya. Semakin kecil angka pada variabel resistor, semakin besar nilai resistansi yang terukur. Sebaliknya, semakin besar angka pada variabel resistor, maka akan didapati nilai resistansi yang lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya, pada praktikum kali ini terdapat 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu mengetahui pengaruh Y delta dan R terhadap perubahan N. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh nilai tegangan dan R terhadap perubahan kecepatan motor. Yang ketiga adalah percobaan motor dan generator. Akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh Y delta dan R terhadap perubahan N. Nah, yang pertama adalah kita akan menghubungkan kabel pada Y delta terhadap motor. Di sini ada U1. Kita hubungkan U1 pada motor. Lalu P1, W1, U2, V2, dan W2. Selanjutnya, kabel pada variabel resistor yaitu KLM kita hubungkan pada motor. Sini ada K, L, dan M. Selanjutnya, kita akan mengukur perubahan N pada motor yang akan diukur menggunakan tachometer. Tapi sebelumnya, kita akan hubungkan Y delta bagian L pada steker dan menggunakan sarung tangan. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan L pada Y delta pada sumber AC 3 fasa. Di sini pada steker ini terdapat keterangan P dan N. N di sini menunjukkan negatif dan P menunjukkan positif. Kita pasang L1 pada steker positif. Yang kedua, L2 dihubungkan pada yang positif juga. L3 kita hubungkan pada P yang positif. Nah, untuk mengukur perubahan N pada motor, kita akan menggunakan tachometer. Tapi sebelumnya, kita akan mengukur perubahan N pada saat Y, nanti dilanjutkan pada saat delta. Kita atur variabel resistor pada keadaan angka 1. Nah, di sini kita putar Y delta pada Y. Ikut. Di sini didapatkan perubahan N pada motor sebesar 1460 rpm. Kita
Kita putar variabel resistor ke angka 2. Didapatkan perubahan N sebesar 1477 rpm. Kita putar variabel resistor ke angka 3. Didapatkan perubahan N pada motor sebesar 1485 rpm. Putar ke angka 4. Didapatkan perubahan N pada motor sebesar 1489 rpm. Kita ubah ke angka 5. Didapatkan perubahan N sebesar 1491 rpm. Kita ubah ke angka 6. Didapatkan perubahan N pada motor sebesar 1498 rpm. Selanjutnya kita akan ubah Y delta pada posisi delta. Di sini variabel resistornya sebesar 1, penunjukan pada angka 1, dan besar perubahan N pada motor yaitu sebesar 1469 rpm. Kita ubah ke angka 2. Didapatkan perubahan N sebesar 1481 rpm. Kita ubah ke angka 3. Didapatkan perubahan N sebesar 1488 rpm. Kita ubah ke angka 4. Didapatkan perubahan N sebesar 1493 rpm. Kita ubah ke angka 5. Didapatkan perubahan N sebesar 1495 rpm. Pada saat angka 6 pada variabel resistor menunjukkan perubahan N sebesar 1499 rpm. Percobaan yang kedua yaitu kita mengetahui pengaruh nilai tegangan NR terhadap perubahan kecepatan motor. Nah, di sini terdapat perubahan rangkaian. Yang pertama, L1 kita hubungkan dengan multimeter yang terhubung dengan output dari variabel AC. Yang kedua adalah L2 dan L3 kita hubungkan pada sumber AC 3 fasa. Sini positif dan positif. Nah, dilanjutkan dengan pengukuran. Kita hubungkan variabel AC pada steker. Nah, di sini variabel resistornya menunjukkan angka 1 dan kita atur tegangan dari variabel AC-nya sebesar 75 volt. Ini dapat dilihat 75. Nah, ya, kita ubah Y deltanya ke posisi delta dan kita masukkan tegangan inputnya sebesar 75 volt. Didapatkan kecepatan motornya sebesar 1489
mendapatkan kecepatan motor sebesar 1403 rpm. Kita ubah lagi tegangan inputnya menuju 150 volt. Dan didapatkan kecepatan motor sebesar 1435 rpm. Selanjutnya, percobaan kedua saat Y delta pada posisi delta. Sebelum kita ubah, kita atur V input pada posisi 75 volt. Dan variabel resistor pada posisi angka 6. Nah, kita mulai ubah ke delta. Dan didapati kecepatan motornya sebesar 1491 rpm. Kita atur tegangan inputnya pada 125 volt. Kita mulai pada posisi delta. Dan didapati kecepatan motor sebesar 1493 rpm. Kita naikkan lagi tegangan inputnya ke 150 volt. Didapati kecepatan motornya sebesar 1498 rpm. Percobaan yang ketiga yaitu percobaan motor dan generator. Kita atur variabel resistornya pada angka 2. Dan kita akan mengubah Y deltanya pada bentuk delta. Nah, di sini kita akan mengukur tegangan input dan keluarannya tegangan output dari generator. Nah, kita akan atur tegangan inputnya sebesar 100 volt. Nah, dan kita ubah Y deltanya pada posisi delta. Untuk Vin-nya sebesar 100 volt dan didapatkan Vout-nya sebesar 126 mV dan kecepatan motor atau N-nya sebesar 1402 rpm. Lanjut, kita akan ubah V inputnya pada 150 volt. Dan kita atur Y delta switch pada posisi delta. Dan variabel resistornya tetap di angka 2, tidak berubah. Dan didapati Vout-nya sebesar 53 mV dan kecepatan motornya sebesar 1452 rpm. Kita ubah. Lanjut, kita ubah tegangan inputnya ke 175 volt. Dan didapati Vout-nya sebesar 36 mV dan kecepatan motornya atau N-nya sebesar 1463 rpm.
percobaan-percobaan pada praktikum modul 5 kali ini. Silahkan diisi jurnalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.